Masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian hujan asam adalah salah satu dampak pencemaran udara akibat adanya polutan di udara yang berasal dari bahan bakar fosil, emisi kendaraan, aktivitas industri, dan pembakaran hasil industri. Komponen yang terkandung dalam hujan asam yaitu ada asam sulfat, asam nitrat, yang keduanya berasal dari sulfur dioksida dan juga nitrogen oksida. Komponen yang terkandung dalam hujan asam ini menimbulkan banyak dampak negatif yang signifikan. Yang pertama yaitu terjadinya kerusakan pada tanaman, gangguan pada fotosintesis, dan juga mengganggu pertumbuhan tanaman. Selain itu, hujan asam juga mencemari air sungai dan danau yang dapat membahayakan kehidupan akuatik seperti ikan, makhluk air lainnya. Hujan asam juga dapat mempengaruhi keadaan fisik tubuh dan pertumbuhan tanaman akibat erosi yang terus-menerus terjadi pada tanah. Kita lanjut kepada teknik pertama. Teknik yang dapat dilakukan adalah fitomediasi, yaitu sistem pengolahan dengan menggunakan tanaman terhadap tingkat keasaman tinggi, sehingga akan mampu mengubah polutan menjadi lebih berkurang daripada sebelumnya. Dan juga ini tuh biasanya bersifat tidak berbahaya. Nah, jadi proses untuk melakukan fitomediasi ini ada dengan fitodegradasi, yaitu dengan proses metabolisme kontaminan, yang lalu akan diuraikan dan juga diserap oleh tanaman. Selanjutnya adalah rizofiltrasi, yaitu proses pengendapan, penyerapan, dan juga akumulasi senyawa kimia pada limbah oleh akar tanaman. Selanjutnya adalah fitostabilisasi, yaitu proses untuk stabilisasi senyawa kimia. Fitovolatilasi, yaitu penyerapan kontaminan dengan melepaskan kontaminan tersebut. Fitoekstraksi, yaitu penyerapan dan translokasi senyawa oleh akar tumbuhan ke bagian batang maupun daun. Teknik yang kedua yaitu netralisasi limbah dengan bahan penetral. Netralisasi pada larutan dengan asap pH kurang dari 7 maupun basa pH lebih dari 7 menjadi larutan yang bersifat netral pH sama dengan 7. Untuk limbah yang bersifat asam dapat dilakukan pengolahan dengan cara yang pertama mengalirkan limbah melalui lapisan kapur. Yang kedua penambahan larutan kapur yang akan membentuk kalsium sulfat, dan yang ketiga penambahan kaustik soda atau soda abu. Pengolahan limbah bersifat basa dengan cara yang pertama menggunakan gas buang dari boil. Dalam penerapannya, gas buang yang dimasukkan dalam air harus dihilangkan belerang dan partikel karbon yang tidak terbakar. Yang kedua, penambahan karbon dioksida melalui pipa gas di dalam tangki basah. Dan yang terakhir, penambahan asam sulfat. Pengolahan air asam tambang umumnya dilakukan dengan cara menetralkan air asam tambang dengan mencampurkan air asam tambang tersebut dengan bahan kimia yang bersifat basa, sehingga pH air meningkat. Beberapa bahan kimia yang selama ini biasa dipergunakan diantaranya kapur atau CaCO3, hidrat lime atau CaOH2, soda as atau Na2CO3, dan kaustik soda atau NaOH. Dua metode teknologi pengolahan limbah yaitu secara aktif dan secara pasif. Teknologi pengolahan aktif dilakukan dengan menetralisir pH air dengan bahan kimia buatan dan cara aerasi dengan menambahkan oksigen dalam air asam agar kandungan besi dapat dipisahkan melalui proses pengendapan. Teknologi pengolahan pasif dilakukan tanpa menggunakan bahan kimia, tetapi sepenuhnya menggunakan proses kimia dan biologi secara alami.